Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk peninggalan sejarah. Terdapat 6 bentuk peninggalan sejarah, yaitu berupa prasasti, candi, arca atau patung, karya sastra, benteng, dan tugu atau monumen. Peninggalan sejarah yang pertama yaitu prasasti. Prasasti ini ialah bentuk peninggalan sejarah pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia yang berupa tulisan pada batu yang bernilai sejarah. Contohnya prasasti Kedukan Bukit dari Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, candi. Candi ialah bentuk peninggalan sejarah yang berupa bangunan kuno yang dibuat dari batu sebagai tempat pemujaan serta sebagai tempat penyimpanan abu jenazah raja atau tokoh Hindu dan Buddha pada zaman dahulu. Contoh candi ialah seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur di Jawa Tengah. 3. Arca dan patung. Arca adalah bentuk peninggalan sejarah yang berupa patung. Ada yang terbuat dari bahan dasar batu dan juga ada yang terbuat dari bahan dasar perunggu. Contoh arca atau patung seperti arca Roro Jonggrang di Candi Prambanan dan arca Airlangga di Candi Beluhan. 4. Karya sastra. Karya sastra ialah bentuk peninggalan sejarah yang berupa hasil karya sastra yang ditulis oleh para pujangga atau para sastrawan pada masa lalu atau masa lampau. Contoh karya sastra adalah seperti Kitab Sutasoma dikarang oleh Empu Tantular dan Kitab Negara Kertagama dikarang oleh Empu Prapanca. 5. Benteng. Benteng ini ialah bentuk peninggalan sejarah yang berupa bangunan yang sengaja dibuat untuk keamanan dan pertahanan pada saat waktu perang. Contoh benteng ialah seperti Benteng Fort de Kock di Sumatera Barat, Benteng Jagaraga di Bali, dan Benteng Sombak Opu di Sulawesi Selatan. Dan yang keenam, tugu dan monumen. Tugu atau monumen ini ialah bentuk peninggalan sejarah yang berupa bangunan yang sengaja didirikan untuk memperingati suatu peristiwa atau suatu kejadian. Contoh tugu atau monumen ini seperti Tugu Pahlawan di Surabaya, Tugu Proklamator di Jakarta, Monumen Jogja Kembali, Monumen Nasional atau Monas, dan Monumen Pancasila Sakti. Selanjutnya yaitu asal-usul suatu tempat. Yang pertama adalah Jakarta. Sejarah kota metropolitan Jakarta berawal dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Nama Pelabuhan Sunda Kelapa sudah terdengar sejak abad ke-12 Masehi. Para pedagang Nusantara kerap singgah di Sunda Kelapa dan bahkan kapal-kapal asing dari Cina Selatan, India Selatan, dan Arab sudah berlabuh di pelabuhan ini untuk membawa barang-barang dan ditukar dengan lada. Yang kedua adalah Yogyakarta. Pada 15 Februari 1755 terjadi sebuah perjanjian Giyanti. Isinya, Kerajaan Mataram dibagi menjadi 2 bagian. Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai raja dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Yang ketiga yaitu Bandung. Wilayah kota Bandung terdiri atas dataran tinggi. Kota ini dikelilingi oleh gunung. Bisa kita melihat dari arah utara, maka nampak seperti cekungan besar. Kata Bandung berasal dari kata Bandung atau bendungan, yaitu terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Perahu sehingga terbentuk Telaga Bandung. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Fanny. Bagian D, menjaga kelestarian peninggalan sejarah. Pertama, cara menjaga kelestarian peninggalan sejarah yaitu A. Menyimpannya dalam museum, D. Menjaga kebersihannya, C. Tidak mencoret-coretnya, D. Tidak merusaknya, E. Tidak mengambil untuk kepentingan pribadi, F. Tidak menjualnya. Kedua, manfaat dan tujuan menjaga kelestarian peninggalan sejarah yaitu A. Memperkaya khazanah kebudayaan bangsa Indonesia, B. Menambah pendapatan negara karena digunakan sebagai objek wisata, C. Menyelamatkan keberadaan benda peninggalan sejarah sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang, D. Membantu dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan
dengan memanfaatkan untuk objek penelitian. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.